Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, siang ini kita masih banyak sekali mendapatkan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya nikmat ini jangan sampai membuat kita jauh dari Allah. Justru ketika Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi yang akan menjadi petunjuk kepada kita semua sampai yaumul qiyamah kelak. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Merugilah kita yang kita menganggap kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, tapi kita justru tidak menjalankan sunnah-sunnahnya sampai dengan yaumul qiyamah. Oleh karenanya jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai untuk selalu mengucapkan salawat dan taslimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita lanjut di episode berikutnya dalam pembahasan kita fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustaman Tambusai LC. Di episode sebelumnya kita bahas tentang bagaimana ruqyah syar'iyyah itu bukan pengobatan alternatif. Artinya adalah ketika ruqyah syar'iyyah ini harus diyakini sebagai pengobatan yang memang pengobatan ini berlandaskan dengan ayat-ayat Quran. Artinya Quran ini adalah pokok. Ya, Quran ini adalah pokok. Artinya ketika kita jadikan Quran sebagai pokok, maka mustahil kalau ini adalah sebuah alternatif atau pilihan lain bagi kita bersama. Ketika seorang yang dibacakan Quran kemudian nggak ada efeknya, boleh dicek, boleh jadi ada masalah pada praktisinya orang yang membacakan Quran atau objeknya. Ya, makanya di episode sebelumnya saya jelaskan secara gamblang tentang bagaimana orang-orang yang ketika dibacakan Quran berefekkah atau tidak. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Nah, kali ini masuk dalam pembahasan yang berjudul Back to Nature, kembali kepada alam, pengobatan dengan bahan alami. Penyembuhan atau pengobatan dengan menggunakan cara tradisional menurut ramuan yang diolah dari tumbuh-tumbuhan seperti daun jambu, ya, itu bisa mengatasi diare. Daun pepaya bisa mengatasi penyakit malaria. Kemudian bawang putih bisa mengatasi kolesterol dan lain-lain. Memang sudah dikenal sejak zaman dulu. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan pengobatan sebagian tumbuh-tumbuhan untuk obat. Namun lagi-lagi kita tahu bahwasanya tumbuhan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan obat itu kadang tidak dapat ditemukan di luar Jazirah Arab. Artinya adalah hanya ada di Jazirah Arab, tapi tentunya ini tidak tidak mengurangi dari penemuan-penemuan tentang pengobatan dengan bahan alami yang lainnya. Terus ada tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang ada di Indonesia, memang sebagian tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW atau sama sekali tidak pernah digunakan beliau sebagai obat, meskipun secara ilmiah dapat menyembuhkan berbagai penyakit tertentu. Baik setelah melalui proses pengolahan maupun dipakai secara tradisional seperti direbus, dilalap, dioleskan, setelah ditumbuk atau dihaluskan dan sebagainya. Nah, selama proses penggunaannya sebagai obat masih murni atau alamiah dan dapat dibuktikan secara ilmiah,
yakni telah diteliti secara klinis dan medis atau berdasarkan pengalaman masyarakat bahwa tumbuhan itu dapat menyembuhkan penyakit tertentu, maka metode penyembuhan seperti ini dibolehkan dan sangat baik untuk dilestarikan. Ini yang disebut dengan penyembuhan dengan herba. Ya, artinya adalah kalau kita kembali kepada pengobatan dengan bahan alami, ini nggak dilarang selama memang nggak bertentangan, karena ini dari bahan-bahan alami, dari tumbuhan-tumbuhan. Kayak ada orang yang batuk, ya dulu orang-orang dulu pakai daun saga, ya, terus daun segugu. Terus kalau orang yang panas, demam tinggi, terus di kepalanya dipakein daun bira, dipopolin, pakein bawang. Terus kalau masuk angin bawang merah. Ini artinya pengobatan-pengobatan yang memang ini tidak dilarang, ya, tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya buat teman-teman yang pernah ngalamin sakit, kemudian orang terdahulu ngasih saran, oh pakai biji ini, pakai tumbuhan ini, dibolehkan saja. Kayak sekarang kita tahu ada daun kumis kucing, ya, terus obat, bisa buat obat ginjal, terus penyakit apalagi, paru-paru. Tadi ya saya bilang daun saga diminum, diperes airnya. Terus daun sirih kalau sakit di bagian mata kita tempelin. Terus kalau keluar darah dari hidung atau mimisan, itu bisa pakai daun sirih ditempelin di bagian hidungnya, kemudian cepat kering. Terus buat panas dalam bisa daun cincau. Banyak sekali, di Indonesia tuh amat kaya raya akan kekayaan alam, tumbuh-tumbuhan, bebijian yang bisa dijadikan obat. Dan ini pun nggak dilarang, ya, ini nggak dilarang. Makanya insya Allah ketika kita masuk dalam ranah ini, maka biidnillah lagi-lagi kita harus lihat bahwasanya yang menjadi penyembuh, yang dapat menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah berusaha mencari sebab dari kesembuhan yang Allah turunkan kepada kita semua. Paling tidak itu buat episode yang kali ini, insya Allah kembali kepada pengobatan dengan bahan alami. Nanti insya Allah, karena ini saya sebut tentang herba, ya, tanaman dari daun-daunan, tumbuhan, bebijian. Nanti insya Allah di episode berikutnya ini saya mau bahas sedikit tentang gambaran tentang herba. Biasanya orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut herbalis. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.